Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Allah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala saja atau selain dirinya. Wabil walidaini ihsana. Dan termasuk juga yang diperintahkan di sini adalah agar berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini adalah penggal dari ayat dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat 23 yang keterangannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini dikatakan ai birran bihima wa syafaqatan wa atfan alaihim. Maksudnya ihsana, berbuat baik, itu adalah berperilaku baik, birran bihima, ya, berbakti kepada orang tua, begitu. Kalau biasanya birrul walidain itu diterjemahkan dengan berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Wasyafaqatan, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kasih sayang. Wa atfan, dan penuh kelembutan, ya, alaihima, terhadap keduanya. Jadi sikap seorang manusia siapapun itu terhadap kedua orang tuanya, maka dia harus memenuhi kriteria ini. Ini baik, ya, dalam artian lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ya, lemah lembut dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh bersikap keras terhadap kedua orang tua. Jadi harus santun, ya, harus lunak, harus lembut, harus penuh kasih sayang. Ini yang ditetapkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu tadi. Dan penegasannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tadi dengan perintah untuk tidak berbuat syirik kepada dirinya atau menyekutukannya. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan amal soleh berupa ihsan terhadap kedua orang tua. Artinya apa? Artinya perintah kepada ihsan atau perintah ihsan kepada orang tua itu disandingkan dengan perintah, ya, untuk tidak menyekutukan Allah. Artinya dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan atau derajat, ya, amal soleh berupa berbakti kedua orang tua. Nah, lawannya nanti ketika dia ini adalah derajatnya paling tinggi, maka pelanggaran di situ juga konsekuensinya menjadi serius. Sebagaimana konsekuensi menyekutukan Allah, maka jatuhnya kepada kesyirikan, kepada kekufuran, ya. Nah, ini ada yang disandingkan dengan ketauhidan kepada Allah, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Maka apabila ada pelanggaran dari perintah Allah ini tadi, ya, atau terhadap perintah Allah ini tadi, maka konsekuensinya pun juga serius, ya. Maka dosa besar berupa durhaka terhadap orang tua ini adalah dosa yang sangat serius. Nah, intinya begitu. Imma yablughanna indakal kibara. Nah, dilanjutkan ayat tadi itu dengan menyebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharhuma, dan seterusnya. Nah, di sini dicukupkan di situ dari surat Al-Isra ayat 23. Nah, ketika keduanya atau salah satu dari keduanya itu sudah mencapai usia yang lanjut atau lanjut usia, gitu ya.
maka janganlah engkau berkata atau di sini ya. Itu adalah perkataan yang keluar ya dalam kondisi dalam mengeluh ya. Dalam bahasa Indonesianya mengeluh. Gitu ya. Nah, itu adalah perkataan yang paling ringan ya. Artinya paling ringan dalam artian perkataan buruk yang paling ringan. Nah, ketika perbuatan atau perkataan buruk yang paling ringan ini dilarang oleh Allah, maka qiyas aulawiyahnya atau perbandingannya ya. Jadi qiyas itu dalam kajian usul ada qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu apabila saja dilarang, maka yang lebih buruk daripada itu larangannya lebih keras. Ya. Jadi kalau saja dilarang, misalkan diminta untuk apa begitu ya oleh orang tuanya, ya, diperintah untuk ini atau dilarang untuk itu, misalkan, dan itu bukan kemaksiatan kepada Allah, dan dia mengatakan ya, tidak mau melaksanakannya. Nah, itu saja terkategori sebagai pelanggaran terhadap firman Allah ini, ya. Maka termasuk pula yang lebih berat daripada itu perkataan. Misalkan dengan berkata dasar misalkan gitu ya. Kurang ajar, orang tuanya kurang ajarkan. Atau perkataan yang lebih kotor lagi begitu, atau lebih keras lagi. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang mungkar, ya, yang harus dihindari sebisa mungkin. Ya. Jangan sampai sekali-kali, jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang demikian. Nauzubillah kepada kedua orang tua. La taqul lahuma bitabarrumin idza kabura wa asna. Jangan ucapkan kepada keduanya ucapan kemalasan. Jadi tadi itu hanya contoh saja. Jadi contoh saja, ucapan apapun itu nanti berlaku dari larangan ini. Sehingga tidak bisa dikatakan yang dilarang kan kalau berkata kurang ajar kan nggak ada ayatnya kan mesti. Karena ada orang yang ngengkel seperti itu. Yang dilarang kan berkata kalau berkata dasar misalkan, atau berkata kurang ajar misalkan, ini kan nggak ada dalilnya yang melarang. Nah, ini berarti dia tidak paham dengan konsep tadi itu, pemahaman terhadap nas, bahwa ada yang namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi tadi itu kalau berkata saja tidak boleh, maka berkata yang lebih kasar itu tambah tidak boleh lagi, atau keharamannya lebih besar lagi. Ya. Wayam bagi an tatawalla khidmatuhuma ay khidmatahuma ma tawallaya min khidmatika ala anna al-fadla lil mutaqaddim wa kaifa yaqa'u tasawi. Dan hendaknya yang mengurus keduanya saat keduanya sudah lanjut usia, ya, itu adalah anaknya. Jadi yang mengurus orang tua saat lanjut usia hendaklah anaknya. Ya. Jangan sampai orang lain, sementara dia punya anak. Ya. Beberapa saat lalu ada viral gitu ya, entah video ya. Saya lihat sendiri videonya. Ada seorang bapak-bapak yang dia itu jualan semacam roti bakar begitu ya, pedagang kaki lima. Yang ketika itu ditanya oleh pembelinya, ya, anaknya di mana, anaknya berapa, anaknya di mana, kok nggak ikut anaknya saja, sudah sepuh, sudah lanjut usia.
Ya. Kemudian bapaknya cerita dia punya 4 atau 3 anak begitu, saya lupa. Ya, 4 anak saya ingat saya. Nah, yang itu kemudian anaknya nggak ada yang mau yang merawat si bapak ini tadi. Ya, bapaknya, anaknya ada di Magetan apa mana gitu ya, di Jawa Timur, di daerah Jawa Timur. Nah, yang Bajeng, yang Barep itu yang sulung itu dikunjungi oleh bapaknya saja tidak mau atau marah-marah, ya. Jadi bapaknya dimarahi. Ya, akhirnya bapak ini harus survive, ya harus bisa menghidupi dirinya sendiri dengan jualan menjadi pedagang kaki lima. Ya. Kemudian ditanya, nggak dikasih kiriman 100-200 ribu gitu? Tidak. Ya, si bapak tadi bilang tidak. Nah, tidak. Dan si bapak tadi mengatakan, anak itu dulu dibesarkan, ya disekolahkan, tapi sekarang jadinya seperti ini. Nah, dia harus eh, terenyuh gitu ya kita ketika melihat videonya itu. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi. Dan saya kira ini tidak cuma satu kasus saja, ya, bisa sangat banyak atau begitu banyak ya di masyarakat. Ya, belum lagi nanti melihat berita-berita ya yang mengerikan itu ya. Jadi ada ya baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya. Kalau ini fokusnya adalah anak kepada orang tuanya. Ada yang sampai naudzubillah membunuh kedua orang tuanya. Ya. Hanya gara-gara tidak mau menuruti anaknya beli HP atau beli sepeda motor atau apa gitu ya. Sampai kemudian orang tuanya dihabisi. Naudzubillah min dzalik. Tentunya itu tidak lepas dari eh, minimnya ya, pengenalan agama terhadap anak, sehingga menjadi kewajiban kita juga ya, untuk mengenalkan kepada anak ini sifat-sifat ya akhlak yang mulia terhadap orang tua, ya, sikap terhadap orang tua. Dan orang tua juga harus menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Biar yang timbul bukan kebencian, ya. Hubungan antara anak dan orang tua harus bagus, harus harmonis, tidak dengan kebencian. Nah, menjadi kewajiban orang tua mendidik anak, dan kalau anak sudah mencapai masa mukallaf ya, usia 15 tahun, nah itu sudah dia harusnya sudah tahu kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah lanjut usia, maka yang mengurus orang tua tersebut haruslah anaknya, ya. Harus anaknya. Nah, terutama yang laki-laki karena sebagai penanggung jawab, ya. Kalau tidak ada laki-laki bagaimana? Ya anak perempuan, ya. Jadi begini, anak laki-laki kalau tidak ada saudaranya atau pamannya, kalau nggak ada pamannya mungkin ya ada ya saudaranya. Saudaranya nggak ada, ya dia harus dari kerabatnya. Kalau kerabatnya masih punya anak perempuan, ya anak perempuan ini eh, juga bisa minta izin kepada suaminya agar bisa merawat orang tuanya yang masih ada. Dan suami pun juga harus tahu, harus paham ya akan kewajiban berbakti kepada orang tua itu. Meskipun suami sudah juga punya hak ya. Tapi kewajiban kepada berbakti kepada orang tua, mengurus orang tua terutama ketika tidak ada yang mengurusinya. Nah, itu menjadi sesuatu yang mendesak ya. Kemudian suami itu harus paham juga. Jadi eh, anaklah yang kemudian mengurus keduanya, jangan orang lain, jangan jangan ditaruh di panti jompo misalkan. Naudzubillah ya.
Kalau masih punya keluarga, masih punya anak, ya, itu jangan sampai orang yang lanjut usia ini dimasukkan panti jompo. Ya. Tapi bagaimana mereka dirawat, ya, bagaimana mereka diurus kebutuhan-kebutuhannya, karena dan itu perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran, perlu keikhlasan, ya, karena orang tua itu ketika sudah lanjut usia kan sudah lemah, ya, bahkan ingatannya juga berkurang, ya, dan kemauan-kemauannya juga aneh-aneh biasanya seperti anak kecil begitu, ya. Nah, itu sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia ini setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Nah, ketika lanjut usia inilah, ya, manusia ini akan menjadi lemah kembali. Wa annal fadla ala annal fadla lil mutaqaddim. Ya. Meskipun Anda berusaha untuk merawat kedua orang tua, ya, merawat bapak atau merawat ibu, tetap yang namanya keutamaan tetap didapatkan oleh orang tua ketika merawat Anda. Artinya kalau dibandingkan Anda merawat orang tua dengan orang tua saat merawat Anda dulu, itu masih lebih berat atau lebih besar di sisi Allah pahalanya saat orang tua merawat Anda. Ya, keutamaannya lebih besar. Wa kaifa yaqa'ut tasawi, bagaimana bisa sama? Waqad kana yahmilani adzaka rajina hayataka. Nggak bisa sama, nggak mungkin bisa sama. Kenapa? Karena keduanya dulu, ya, bersabar, telaten untuk menghadapi segala kesulitan atau segala kesusahan ketika merawat anaknya ini atau merawat Anda, kata musannif di sini. Rojina hayataka, dengan harapan Anda bisa hidup terus, gitu, ya. Jadi harapannya panjang ke depan di kedua orang tua ini ketika merawat anaknya. Sedangkan Anda, wa anta, kata beliau, in hamalta adahuma rojauta mautahuma. Ya, sedangkan Anda ini ketika merawat keduanya, ya, angan-angan Anda ini keduanya nanti akan meninggal, begitu. Artinya apa? Artinya pengharapannya tidak jauh ke depan. Orang tua ini ketika sudah lanjut usia, ya, tinggal menunggu waktu akan meninggal, kan begitu. Artinya ketika Anda bersabar untuk merawat keduanya dengan berbagai kesulitan yang ada atau yang dihadapi, itu sesuatu yang sifatnya singkat, begitu, ya. Karena sebentar lagi ya meninggal. Nah, sedangkan anak ini masih jauh ke depan, ya, masih perlu sekolah, kan begitu, sekolah SD, ya, dari TK dulu SD, kemudian sanawiyah, ya, lalu kemudian aliyah, belum lagi kuliah, kan begitu. Jadi panjang, ya, penderitaannya dalam tanda kutip, ya, yang beban yang harus ditanggung orang tua ini lebih panjang, sehingga tidak ada bandingannya atau tidak berbanding sama, ya, antara anak dan orang tua saat masing-masing merawat, ya, entah anak merawat orang tuanya atau orang tua merawat anaknya, tidak sama derajatnya, masih lebih utama orang tua saat merawat anaknya. Tsumma qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahuma qaulan karima. Ya, wala tanharhuma tadi, ya, belum saya jelaskan. Dan janganlah Anda membentak, ya, keduanya. Jadi tidak boleh membentak. Jadi berkata lembut dan jangan membentak.
Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Karima ini mulia, lemah lembut. Ya. Lalu kemudian wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbi warham wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Berikutnya, selain berbuat ihsan dalam skala umum, ini disebutkan kemudian rinciannya adalah berkata baik, tidak membentak, ya, berkata lemah lembut, wahfid lahuma janahad dzulli, dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Tidak boleh merasa sombong. Jadi tidak menyombongkan diri. Ya, betapapun orang tua itu barangkali pendidikannya tidak setinggi kita. Ya, barangkali orang tua itu juga dari aspek keilmuan, ya, dari aspek pemahaman terhadap agama barangkali, ya, itu tidak sebaik kita. Tapi kita boleh lupa, kita bisa baik paham agama ini juga dulu diusahakan oleh kedua orang tua. Aku jam sak mene tahu dah. Jadi harus merendah betapapun keilmuan, betapapun status sosial atau jabatan, gelar apalagi, ya, tidak boleh menjadikan sombong terhadap kedua orang tua. Harus merendah, ya. Nah, selain merendah, kemudian di antara yang ditetapkan oleh Allah di sini apa? Waqul, dan katakanlah. Nah, katakanlah ini rupanya isinya doa. Yang artinya dan doakanlah atau berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, gitu ya. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya dulu pernah menyayangi saya atau menyayangi hamba saat masih kecil. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah di sini yang menjadi catatan bagi kita terkait bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua. Lalu kemudian Allah berfirman di dalam surat yang lain yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Nah, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah nanti Anda akan kembali. Surat Luqman ayat 14. Jadi di sini ada perintah untuk bersyukur. Ya, perintah bersyukur ini artinya berterima kasih. Ya, berterima kasih. Jadi kita jangan sungkan-sungkan, ya, jangan malu-malu atau jangan gengsi gitu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya, terima kasih kepada orang tua. Tidak ada momen-momen tertentu atau tidak ada momen saat berkunjung, ya, dengan mengucapkan terima kasih, ya, atas segala yang sudah pernah diberikan, dicurahkan kepada kita. Ya, setiap kali dilakukan kebaikan oleh orang tua terhadap kita, ya kita jangan ragu-ragu untuk mengucapkan terima kasih. Ya. Karena diperintahkan oleh Allah, anishkurli wali walidayka. Ya, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Kepada orang tuamu, gitu ya. Nah, di sini juga disandingkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada kedua orang tua ini derajatnya tinggi, ya, derajatnya di bawah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kemudian nanti juga bersyukur kepada sesama. Setiap kali dilakukan perbuatan baik atas dirinya, maka syariatnya kan terima kasih, ya, dengan mengucapkan jazakumullahu khairan. Kepada orang tua pun juga begitu, ya. Ucapkan jazakumullahu khairan atau
pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak masalah. Ya. Baik. Lalu kemudian Imam Ad-Dabai mengatakan, "Fandur rahimakallah kaifa qarana syukrahu ma bisyukrihi." Ya. Lihatlah wahai Anda, semoga Allah merahmati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu telah menyandingkan ya perintah syukur kepada kedua orang tua itu dengan perintah syukur kepada dirinya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas pernah berkata, "Salasu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin." Ada 3 ayat yang isinya itu bersandingan atau berdampingan dengan 3 hal yang lain. La tuqbalu minha wahidatun bi ghairi qarinatihi. Bi ghairi qarinatiha. Yang mana berpasang-pasangan tadi itu tidak diterima satu pasangnya jika satu pasang lainnya itu tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi. Ada 3 ayat kata beliau. Apa saja itu? Yang pertama, qaulullahi ta'ala, kata beliau, yaitu firman Allah, ati Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi ayat ini turun berdampingan antara taat kepada Allah atau bersandingan antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Yang ini masing-masing tidak boleh ditinggalkan. Karena ditinggalkan salah satu menjadikan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau dia taat kepada Allah di dalam Al-Quran, melakukan atau melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak taat kepada Rasulullah, ya, maka tidak diterima oleh Allah ketaatannya kepada Allah itu tadi, karena tidak taat kepada Rasulullah. Apalagi sebaliknya, hanya taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah. Maka beliau mengatakan di sini, itu tadi surat Al-Ma'idah ayat 92. Ya. Faman ata Allah, kata beliau, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasulah, akan tapi dia tidak taat kepada Rasulnya, lam yuqbal minhu, maka Allah tidak akan menerima ketaatannya. Itu yang pertama, ayat yang turun berpasangan. Kemudian yang kedua, qaulullahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Yaitu surat Al-Mujadilah ayat 13. Beliau mengatakan, "Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu." Barang siapa dia sholat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka tidak diterima oleh Allah sholatnya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, qaulullahi ta'ala, anishkurli wali walidaika. Yaitu firman Allah yang menyebutkan, yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallahu wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, akan tetapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima bersyukurnya tadi kepada Allah. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kata Imam Ad-Dahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain. Itu bahwa keridaan Allah itu terletak pada keridaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya apa? Artinya kita harus iltimasur ridha, mencari ridha. Ya, kita semua ya harus mencari ridha kedua orang tua. Jadi tidak melakukan, ya, tidak bertindak, tidak berucap apapun yang tidak diridhoi oleh mereka berdua. Jadi berusaha keras untuk itu, ya.
Karena apa? Karena ketika keduanya tidak ridho, maka berarti Allah